Kalau tujuan kuliah aku sebenarnya adalah untuk mendapatkan embel-embel. Oke, perkenalkan nama saya Diah Rahmawati. Umur saya 22 tahun. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro Semarang. Selain kuliah kegiatannya apa? Selain kuliah, jualan online. Kenapa milih jurusan komunikasi? Karena nggak ada matematikanya. Terus kayaknya sih lebih gampang gitu daripada jurusan yang lain. Kuliah ini keinginan sendiri atau ada paksaan dari orang tua? Kalau kuliah keinginan sendiri, cuma ya tetap ada sih paksaan dari orang tua. Perasaan kamu menjadi mahasiswa sekarang gimana? Happy sih karena tiap minggu dapat uang jajan, kadang bayar kuliah ditambahin sendiri, terus bisa jalan-jalan, pokoknya nggak di rumah. Kalau di rumah nggak dapat duit. Ceritakan prosesnya itu gimana sih? Realitanya. Iya, kalau dipikir-pikir yang namanya kuliah juga belajar, main juga ada, tapi kadang rasa males tuh ada pas kuliah lagi susah ngerjain tugas kuliah yang susah, ribet dan lain-lain. Pernah ngerasa salah jurusan atau enggak? Enggak, karena emang dari awal pengennya komunikasi. Apa yang membuat kamu yakin itu dengan komunikasi? Jadi cita-cita aku yang sebenarnya adalah wirausaha. Bukan saat ini sih, dari dulu, berarti dari aku kecil emang udah sering jualan. Nah, untuk memperdalam itu, untuk meyakinkan konsumen dan untuk menarik perhatian pelanggan, itu harus dibutuhkan komunikasi. Jadi menurut aku komunikasi itu penting. Semisal nanti aku tidak melanjutkan bisnis, komunikasi kan bisa aku jadiin buat kerja nanti dimanapun, karena komunikasi itu penting. Kamu ngerasa nyaman nggak ketika kuliah? Mesti bisa benar-benar belajar atau sering nggak nangkep kuliahnya? Lebih sering bodo amatnya? Sering bodo amat, belajarnya sedikit. Kenapa? Ya kadang ada rasa males aja sih. Kalau udah susah ngerjain, ya udahlah ya sebisanya. Kadang nyontek sana, nyontek sini, nggak apa-apa lah. Yang penting kan tetap ngerjain. Terus kalau kayak gitu berarti tujuan kuliah kamu apa berarti? Kalau tujuan kuliah aku sebenarnya adalah untuk mendapatkan embel-embel. Sebenarnya sih, karena emang dari awal niatnya kuliah ya itu emang cuma untuk ada embel-embelnya. Berarti akan berguna atau enggak kuliah ini? Berguna nggak berguna, tetap aja kuliah itu penting menurut aku. Meskipun nanti semisal kuliah ini nggak bisa aku lanjutin atau nggak ada gunanya, seenggaknya aku udah belajar. Kalau disuruh milih pendidikan sama menikah, lebih memilih mana dan kenapa? Pendidikan yang mana dulu nih? Kalau untuk aku sih, kalau S1 sih penting. Kalau S2 enggak deh, mending abis kuliah S1 ini aku kerja, abis itu langsung menikah aja nggak apa-apa. Yang penting udah ada pemasukan.
Nah, nanti kalau kamu dapat suami yang nggak ngebolehin kamu kerja gimana? Enggak tuh. Eh, kalau aku sukanya cari duit, semisal dapat suami yang nggak ngebolehin aku kerja, berarti harus mencukupi semua kebutuhan aku, karena kebutuhan aku lumayan banyak. Jadi menurut aku kerja cari uang sendiri itu penting, meskipun aku boros ya udah pakai uang aku sendiri. Kalau misal nanti udah menikah tapi nggak dibolehin kerja, ya udah berarti semua kebutuhan aku yang aku butuhin harus dipenuhi. Uang bulanan kamu berapa jadi mahasiswa? Wow. Kalau uang bulanan setiap seminggu itu di Semarang cuma 4 hari itu kurang lebih 300 sampai 400-an. Berarti kalau 1 bulan itu sekitar, kalau dihitung 350 berarti 1.400.000. Tapi itu untuk kuliah aja sih. Kalau di rumah beda lagi. Untuk biaya lain juga beda lagi. Skincare habis berapa? Wow, skincare berapa ya? Skincare itu sih nggak nentu karena habisnya lama. Jadi tiap beli ya udah paling sekitar 100-200, tergantung yang habis mana sih. Terus kalau boleh jujur, kenakalan kamu selama kuliah yang tidak kamu pernah bayangkan sebelumnya apa? Kenakalan pas kuliah. Jadi mahasiswa deh, akan jadi mahasiswa. Clubbing kah? Ya, itu termasuk. Tapi pas awal-awal dulu sih, sekarang udah enggak. Pergaulan mahasiswa sekarang itu gimana sih? Dunia gelapnya sih. Jadi menurut aku, selama aku tinggal di Semarang selama 3 tahun setengah ini ya, 3 tahun setengah, 4 tahun, hampir 4 tahun lah. Kalau menurut aku sih, Semarang menurutku masih mending ketimbang di kehidupan di seperti Jogja dan Jakarta. Karena menurut aku ya meskipun pandangan aku, karena menurut aku tuh aku masih biasa-biasa aja gitu loh. Kalau nakal cuma clubbing, kayak minum dan sebagainya, itu menurut aku masih tahap yang wajar. Kamu kan tadi udah pernah bilang kan pernah gitu sekali ikut mungkin teman gitu kan. Nah, kenapa sekarang kamu berhenti? Kalau itu sih dari karena seseorang sih, ada yang merubahnya. Kalaupun contohnya pacar lah ya. Kalau pacar ya meskipun kita diam-diam bisa bohong, cuma tetap aja kalau dia emang niatnya baik buat ngerubah kita, pasti dia bakal ngelakuin hal yang bisa bikin kita berubah lah seenggaknya. Karena semua itu bisa berubah karena cinta Terhadap masa depanmu, karena kamu bilang kamu kuliah cuma sekedar untuk dapat titel, untuk cuma sekedar formalitas. Nah, kamu pernah kan kalau nanti kamu nggak dapat kerjaan atau bagaimana, pernah punya rasa itu? Enggak. Karena buat aku ya itu tadi, aku kuliah hanya untuk mendapatkan embel-embel sih. Kalau misal kerja pun sebenarnya aku tuh nggak pengen kerja, aku pengen punya usaha sendiri sebenarnya. Cuma ya itu karena aku pengen dapat embel-embel dan seenggaknya aku harus S1, jadi itu aku harus kuliah. Kalau kehidupan selanjutnya, seenggaknya besok kalau setelah aku lulus, aku mungkin 1-2 tahun aku bakal kerja. Cuma setelah itu buat nambahin modal usahaku, sambil aku kursus-kursus lah. Soalnya aku sebelum aku kuliah, aku udah belajar dan aku akan berkolaborasi dengan ibuku salon, dan aku disuruh untuk
rias pengantin. Jadi kolaborasi antara salon dan rias pengantin. Gitu. Berarti kamu ada ketertarikan buat ke jurusan kecantikan gitu ya? Enggak. Kenapa aku dulu nggak ambil kecantikan? Karena emang apa ya menurut aku ya, kecantikan itu kan aku bisa dapat dari kursus. Kalau komunikasi kan enggak gitu. Kecantikan aku dapat dari ibuku bisa, aku kursus bisa. Kalau komunikasi aku dapat dari mana? Kalau aku nggak kuliah. Dengan adanya kamu kuliah tuh bisa nambah nggak sih, maksudnya kayak di praktek sama ilmunya tuh kamu Bisa. Di ilmu komunikasi kan diajarin bagaimana cara melakukan pemasaran dengan baik dan benar. Setengahnya biasanya tuh melalui sosial media. Nah, aku udah melakukan itu, harus menggencarkan promosi melalui sosial media, karena saat ini sosial media merupakan hal yang penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena semua orang menggunakan sosial media, terlebih kalau orang saat ini tuh menggunakan Facebook, Instagram, dan status di WhatsApp. Nah, itu yang paling aku utamain dan itu emang berpengaruh banget. Terus buat teman-teman di rumah kan pengen tahu ya, kamu kan kuliahnya di jurusan komunikasi. Itu tuh belajar apa sih di komunikasi? Di komunikasi banyak. Di situ ada pemasaran. Habis itu pas awal-awal semester ada tentang radio, televisi juga ada, tapi hanya sebatas nggak sebanyak komunikasinya kayak tentang pemasaran kayak begitu. Cuma buat tambah-tambahan aja sih. Cuma kan seenggaknya ada lah tentang kayak gitu-gitu. Tadi kan kamu bilang ya kamu belajar komunikasi bisa kayak bikin promosi lah di sosial media. Ada nggak kayak semacam sebelum kamu promosi itu ada nggak kayak misal harus diperhatiin segmennya atau apa gitu? Iya, harus diperhatiin. Kalau aku pernah baca sih, misal promosi yang paling tepat adalah pas waktu pagi sekitar jam 9, terus sore sama malam sekitar jam 9 malam, karena orang pagi biasanya orang istirahat jam 9 kan, kadang mereka buka-buka HP. Kalau pagi pas berangkat kerja mereka kan sibuk dengan pekerjaan. Sekitar jam 9.10 dia pasti seenggaknya meluangkan waktu untuk membuka HP. Kemudian sore waktu pulang kerja biasanya juga megang HP, dan waktu malam jam sekitar 9 sampai 11-an orang pasti sebelum tidur juga megang HP. Jadi waktu-waktu itu merupakan waktu-waktu yang tepat untuk melakukan promosi. Ini kan kamu tadi udah cerita banyak tentang ilmu komunikasi, terus apa aja yang bisa didapetin gitu kan. Ada nggak rasa yang nggak enaknya kuliah komunikasi itu apa? Gak enaknya apa ya? Kalau menurut aku selama aku kuliah aku bisa ngelewatin sampai sekarang ini, menurut aku sih itu gak ada sih. Itu semua hal yang wajar menurut aku, karena kan nyatanya sampai sekarang aku masih bisa dan masih berjuang. Terus kamu kan kuliah masih dibiayain orang tua nih, pernah nggak sih kayak bilang terima kasih buat orang tua? Misal kayak orang tua sekarang ada di depan kamu mau ngomong apa sih sama mereka? Ya, untuk ayah ibuku terima kasih karena udah memberikan aku ilmu, terlebih hingga sekarang ini di bangku aku kuliah, dimana aku saat ini kuliah juga di Universitas Dianuswantoro yang kata orang-orang biayanya cukup mahal. Dan uang saku yang tergolong banyak sih.
meskipun mereka sambat dan berkeluh kesah karena uang, tapi mereka selalu mengutamakan dan memberikan yang terbaik untuk aku. Jadi aku cuma bisa bilang terima kasih dan mendoakan mereka di setiap sujudku.